Jadi guys, hanya dalam hitungan beberapa jam aja channel YouTube aku udah langsung dimonetisasi. Menurut aku ini that's too fast banget ya, karena aku juga gak nyangka hanya dalam hitungan jam aku bisa dimonetisasi. Welcome back to channel YouTube Kelvin Berilio. Guys, ketemu lagi kita. Oke, hari ini aku bakal share video tentang bagaimana sih cara cepat agar channel YouTube kita dimonetisasi dan kiat-kiat apa aja sih yang aku lakuin sehingga channel YouTube aku hanya dalam hitungan jam aja dapat dimonetisasi. Oke, bagi yang penasaran ditonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan bagi yang belum subscribe, di subscribe ya. Pencet tombol subscribe di bawah ini. Mohon dukungannya agar channel ini makin berkembang. Oke guys. Ketika kita udah berhasil mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu artinya kita udah berhasil menyelesaikan dua tantangan pentingnya dari YouTube agar channel kita dapat dimonetisasi dan kita dapat bergabung dalam program partner YouTube. Nah, tapi sebelum teman-teman mengajukan monetisasi, ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan gitu. Karena gini, ada yang bilang monetisasi itu peninjauannya lama, ada yang bilang sebentar gitu, ada yang bilang butuh waktu sebulan, 2 bulan, bahkan ada 3 bulan, bahkan ada juga yang katanya nggak monet-monet, terus ada juga yang bilang sebentar dalam hitungan jam doang gitu. Nah, hari ini aku udah membuktikan ya teman-teman, ternyata benar, hanya dalam hitungan beberapa jam aja channel kita udah bisa dimonetisasi. Nah, kali ini aku akan berbagi tips ya kepada teman-teman, apa sih yang aku kerjakan sehingga channel aku dapat dimonetisasi dengan cepat. Oke, apa aja sih yang aku lakuin? Check it out. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita telah ingin mendaftar monetisasi, yaitu kita harus mengajukan dulu pendaftaran Google AdSense ya. Kalau itu udah disetujui, barulah secara otomatis channel kita akan ditinjau oleh YouTube dan barulah dimonetisasi. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah pendaftaran Google AdSense dan pengajuan monetisasi, maka teman-teman harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Oke, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah pastikan dulu video teman-teman itu tidak ada yang melanggar pedoman kebijakan YouTube. Seperti konten teman-teman, apa yang teman-teman bikin dalam konten itu tidak melanggar gitu, seperti konten-konten yang dilarang oleh YouTube, apakah tentang kekerasan, pornografi atau sebagainya ya. Intinya pastikan terbebas dari hal-hal itu. Nah, terus juga perhatikan jangan sampai konten teman-teman itu ada yang kena klaim hak cipta gitu. Karena kadang kita nggak sadar ya, ketika kita upload video, menurut kita itu kita nggak melakukan pelanggaran apapun. Nah, nanti tiba-tiba ada gitu klaim hak cipta gitu masuk ke video kita. Nah, kita bisa lihat kok di YouTube Studio kita mana sih video-video kita yang apabila terkena klaim hak cipta itu di sana ada gitu tulisannya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ya dalam upload video, jangan sampai kita kena klaim hak cipta. Karena kalau sampai ada video kita yang kena klaim hak cipta, nah itu kita bisa gagal monet ya. Jadi makanya ketika itu kita harus memperhatikan gitu, kalau ada yang kena klaim hak cipta atau melanggar pedoman kebijakan YouTube, kita harus hapus videonya. Nah, kalau udah, cara kedua yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus menghapus semua komen spam yang ada di channel YouTube teman-teman. Nah, lihatnya di sini ya, komen spam itu yang kayak gini ya. Nah, jadi komentar-komentar itu udah disaring langsung oleh YouTube gitu. Ketika teman-teman berkomentar itu yang masuk spam atau likely spam ya, itu langsung masuknya ke dalam post spam gitu, beda tempatnya gitu. Nah, tempatnya di sini nih kalau masuk spam. Nah, jadi kalau yang masuk spam itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi aku kemarin sempat ya menghapus lebih dari 5.000, sekitar 5.000-an lebih ya komen spam di channel YouTube aku. Sebelum aku mengajukan Google AdSense dan monetisasi, aku bersihkan dulu komen spamnya. Kalau udah, yang ketiga yang harus teman-teman lakukan, nah yang harus teman-teman lakukan itu adalah teman-teman harus perhatikan apakah konten teman-teman ini ada nggak yang terindikasi menyesatkan penonton. Nah, caranya lihat dari segi thumbnail teman-teman ada nggak kira-kira yang menyesatkan penonton, menipu penonton, atau lebih dikenal dengan clickbait gitu. Karena di YouTube sendiri itu nggak boleh kita membuat konten yang mengandung tema menyesatkan atau clickbait gitu.
Jadi perhatikan thumbnailnya gitu. Kalau di YouTube sendiri itu ada ya pemberitahuannya, nggak boleh membuat konten itu yang menyesatkan orang, seperti menggunakan kata-kata auto kaya, langsung kaya. Nah itu sama YouTube nggak dibolehin gitu. Nah coba teman-teman cek thumbnail video teman-teman, ada nggak yang mengarah ke hal-hal seperti itu gitu, atau yang mungkin mengarah ke hal-hal yang menyesatkan gitu. Nah kalau ada itu langsung dirubah aja, diganti dengan bahasa yang lain gitu. Nah kalau udah, nah baru, karena gini aku juga pernah ya nonton video orang yang dia sempat gagal monetisasi karena dia punya karena ya itu tadi, dia punya video yang mengandung tema, thumbnailnya mengandung tema clickbait gitu. Dia bikin tulisannya langsung kaya, auto kaya gitu. Jadi gagal gitu, ditolak terus gitu. Setelah dia menghapus, barulah monetisasinya diterima. Oke, kalau udah dibersihkan semuanya channel YouTube-nya, barulah teman-teman masuk mengajukan pendaftaran Google AdSense. Nah, cara-cara untuk mendaftarkan Google AdSense juga harus hati-hati ya. Tonton video aku yang sebelum ini gitu, karena aku sempat mengalami masalah ketika aku mendaftar Google AdSense. Intinya ketika teman-teman mendaftar Google AdSense itu satu orang hanya boleh memiliki satu Google AdSense gitu, satu akun, satu alamat, satu KTP. Jadi nggak boleh banyak-banyak alamat, nggak boleh ya dalam satu alamat itu banyak orang mendaftar Google AdSense-nya. Nah bagi teman-teman penasaran, coba dilihat video aku yang sebelum ini tentang Google AdSense. Nah alhamdulillah ya, kemarin aku udah selesai. Kemarin itu tengah malam aku udah selesai mendaftarkan Google AdSense aku dan disetujui. Itu tengah malam dapat email dari pihak Google AdSense. Nah nggak nyampe satu hari, beberapa jam aja, aku langsung dapat email dari YouTube bahwasannya channel aku udah dimonetisasi. Aku dapat email kayak gini nih. Aku seneng banget dong teman-teman. Nah akhirnya perjuangan aku untuk menjadi program partner YouTube itu udah tercapai gitu. Kedepannya aku akan lebih usaha lagi untuk mengembangkan channel YouTube ini. Dan makasih juga buat teman-teman ya yang udah subscribe channel aku. Oke, kira-kira itu ya kiat-kiatnya teman-teman sebelum teman-teman melakukan pendaftaran Google AdSense dan pengajuan monetisasi. Dipastikan dulu channel kita aman gitu dari hal-hal yang nanti akan kira-kira dapat membuat monetisasi kita ditolak. Jadi harus waspada dulu ya di awal. Dan hal-hal yang aku sebutin tadi menurut aku worth it banget kok, karena aku udah buktiin sendiri. Hanya dalam hitungan aja channel YouTube aku langsung dimonetisasi. Lebih baik kita sejak pagi sebelum hujan ya teman-teman, daripada nanti keburu monetisasinya udah ditolak langsung panik kan. Lebih baik kita sebelum mengajukan, kita harus benar-benar berbenah dulu tentang konten kita. Oke, sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikutin terus video aku akan terus berbagi kepada teman-teman pengalaman aku di bidang YouTube. Oke, sampai jumpa.